Malam Jumat Kliwon, hujan turun deras membasahi sebuah desa kecil di Jawa. Seorang pria miskin berwotong pahing terbangun dari mimpi mengerikan. Dalam mimpinya, ia melihat wanita bergaun hijau berdiri di tengah hutan berkabut sambil memanggil namanya pelan. Dan yang paling menyeramkan, saat ia membuka pintu rumah, terdapat jejak kaki wanita basah tepat di depan rumahnya. Sejak malam itu, hidupnya berubah total. Rezeki datang tanpa henti. Uang mengalir deras. Namun bersamaan dengan itu, teror gaib mulai menghantui keluarganya. Suara langkah terdengar setiap tengah malam. Aroma melati muncul tanpa sebab. Dan sosok wanita hijau itu perlahan mulai masuk ke dalam rumahnya. Siapa sebenarnya wanita misterius itu? Mengapa ia memilih pria weton pahing? Dan rahasia mengerikan apa yang tersembunyi di balik kekayaan mendadak tersebut? Kisah nyata ini akan membuat bulu kudukmu merinding. Karena konon, kejadian seperti ini masih sering terjadi hingga sekarang. Raka tidak pernah benar-benar percaya pada cerita mistis tentang weton. Baginya, semua itu hanyalah omongan orang-orang tua yang terlalu percaya pada hal gaib. Namun, hidup yang terus dihantam kesialan perlahan membuat pikirannya berubah. Usianya 35 tahun, tetapi hidupnya terasa seperti jalan buntu. Dulu, ia pernah membuka usaha bengkel kecil di pinggir jalan desa. Awalnya cukup ramai, bahkan ia sempat bermimpi bisa menyekolahkan anaknya tinggi-tinggi. Namun, semuanya hancur ketika pandemi dan krisis ekonomi datang bersamaan. Pelanggan mulai sepi. Hutang menumpuk. Peralatan bengkel satu persatu dijual untuk bertahan hidup. Kini, bengkel itu hanya tinggal bangunan kayu tua dengan papan nama kusam yang hampir roboh dimakan hujan. Setiap pagi, Raka berangkat mencari pekerjaan apa saja yang bisa menghasilkan uang. Kadang menjadi buruh angkut di pasar. Kadang membantu panen di sawah warga. Namun penghasilannya tidak pernah cukup. Yang paling menyakitkan adalah tatapan orang-orang di sekitarnya. Dulu mereka menghormatinya karena dianggap pekerja keras. Sekarang banyak yang mulai meremehkan. Kasihan si Raka. Padahal dulu sempat sukses. Katanya orang weton pahing memang hidupnya berat. Kalimat seperti itu sering terdengar di telinganya. Awalnya Raka hanya diam. Tapi lama-kelamaan ucapan tersebut mulai menghantui pikirannya. Apalagi sejak ibunya meninggal 2 tahun lalu, tidak ada lagi tempat baginya untuk bercerita. Istrinya, Dina, juga mulai sering menangis diam-diam karena keadaan ekonomi mereka semakin buruk. Malam itu hujan turun deras sejak maghrib. Angin dingin meniup pohon bambu di belakang rumah hingga menimbulkan suara berdecit panjang. Rumah kecil mereka terasa lembab dan gelap. Listrik desa mati sejak sore, membuat suasana semakin menyeramkan. Raka duduk termenung di ruang depan, sambil memandangi sisa uang di tangannya. Tidak sampai 50.000. Padahal besok anaknya harus membayar uang sekolah. Dina keluar dari dapur dengan wajah lelah. "Mas, beras tinggal sedikit." Raka hanya menunduk diam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Sebagai kepala keluarga, ia merasa gagal total. Malam semakin larut. Setelah Dina dan anak mereka tidur, Raka masih duduk sendiri di depan rumah, sambil menatap hujan. Entah kenapa, malam itu dadanya terasa sangat sesak. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia benar-benar merasa putus asa. Tuhan, kalau memang hidupku harus begini terus, setidaknya jangan buat keluargaku ikut menderita, bisiknya lirih. Tak lama kemudian, rasa kantuk mulai datang. Raka akhirnya tertidur di kursi bambu depan rumah, dengan suara hujan sebagai pengantar malam. Dan sejak itulah, semuanya berubah.
Dalam tidurnya, Raka merasa berada di sebuah tempat asing. Kabut sangat tebal menutupi pandangannya. Udara terasa dingin menusuk tulang. Di sekelilingnya hanya ada pepohonan besar yang menjulang tinggi, seperti hutan tua yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Raka mencoba berjalan perlahan. Namun, semakin jauh ia melangkah, suasana semakin sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada suara serangga. Hanya terdengar suara langkah kakinya sendiri di tanah basah. Lalu, tiba-tiba, ia melihat cahaya hijau samar di kejauhan. Raka mendekat dengan jantung berdegup keras. Dan saat kabut perlahan terbuka, napasnya langsung tercekat. Di bawah pohon besar, berdiri seorang wanita bergaun hijau panjang. Rambutnya hitam terurai hingga pinggang. Kulitnya pucat. Wajahnya sangat cantik, namun tatapan matanya terasa dingin dan menyeramkan. Wanita itu berdiri diam sambil menatap Raka tanpa berkedip. Tubuh Raka langsung gemetar. "Anda siapa?" tanyanya pelan. Namun wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke arah jalan gelap di belakangnya. Kabut di jalan itu tampak bergerak seperti hidup. Dan samar-samar, terdengar suara perempuan menangis dari kejauhan. Raka mundur perlahan karena ketakutan. Namun anehnya, tubuhnya terasa sulit bergerak. Wanita itu kemudian tersenyum tipis. Senyum yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. Lalu, dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan angin, wanita itu berkata, "Pahing, waktumu sudah dekat." Brak! Raka langsung terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Hujan di luar masih turun deras. Jantungnya berdetak sangat cepat sampai dadanya terasa sakit. Itu cuma mimpi, gumamnya mencoba menenangkan diri. Namun saat ia hendak masuk ke rumah, matanya tiba-tiba tertuju pada tanah depan pintu. Tubuhnya langsung membeku. Di lantai tanah yang masih basah oleh hujan, terlihat jejak kaki wanita. Jejak itu kecil, panjang, dan mengarah tepat ke pintu rumahnya. Padahal sejak tadi malam tidak ada siapapun datang. Raka perlahan mundur dengan tubuh gemetar. Dan tepat saat petir menyambar langit, ia melihat sesuatu berdiri di ujung jalan desa. Sosok wanita bergaun hijau itu diam, menatap rumahnya dari kejauhan. Sejak malam melihat sosok wanita hijau di ujung jalan desa, hidup Raka mulai dipenuhi rasa takut yang sulit dijelaskan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya halusinasi karena terlalu lelah dan banyak pikiran. Namun jauh di dalam hati, ia tahu apa yang dilihatnya malam itu terasa terlalu nyata. Pagi harinya, jejak kaki di depan rumah masih ada. Tanah basah itu memperlihatkan bekas langkah kecil memanjang hingga ke samping rumah, lalu menghilang begitu saja dekat pohon bambu. Raka berdiri terpaku sambil merinding. "Mas, itu jejak siapa?" tanya Dina dengan wajah pucat. Raka cepat-cepat menggeleng. "Nggak tahu, mungkin orang lewat tadi malam." Namun jawabannya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Sejak kejadian itu, Raka mulai sulit tidur. Setiap malam ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari luar rumah. Kadang terdengar suara langkah pelan di halaman. Kadang suara perempuan tertawa lirih terbawa angin malam. Tetapi anehnya, bersamaan dengan semua teror itu, hidupnya mulai berubah secara perlahan. 2 hari setelah mimpi tersebut, seorang pria dari kota datang ke bengkel tua milik Raka. Mobilnya mogok tepat di depan bengkel yang sudah lama tidak beroperasi. Awalnya Raka ragu menerima pekerjaan itu karena banyak alatnya sudah rusak. Namun entah kenapa, tangannya seperti bergerak sendiri saat memperbaiki mesin mobil tersebut.
Dan hasilnya, mobil itu hidup kembali hanya dalam waktu singkat. Pria kaya itu terlihat sangat kagum. "Kamu berbakat," katanya sambil tersenyum. Sebelum pergi, pria tersebut memberi Raka uang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Bahkan sebelum masuk mobil, pria itu sempat berkata, "Besok saya datang lagi. Saya punya proyek buat kamu." Raka hanya terdiam bingung. Sudah lama sekali ia tidak merasakan keberuntungan seperti itu. Dan benar saja. Keesokan harinya, pria tersebut datang bersama beberapa temannya. Mereka ternyata pengusaha yang sedang membuka usaha transportasi di kota kecil dekat desa. Mereka membutuhkan mekanik tetap. Gajinya besar, jauh lebih besar dibanding penghasilan Raka selama beberapa tahun terakhir. Dina sampai menangis bahagia saat mendengar kabar itu. "Mas, mungkin ini jawaban doa kita." Raka tersenyum kecil, meski di dalam hatinya masih ada rasa aneh yang belum hilang. Karena sejak mimpi itu datang, keberuntungan seperti terus mengejarnya. Dalam beberapa minggu, keadaan ekonomi keluarga mereka berubah drastis. Hutang mulai lunas sedikit demi sedikit. Anaknya kembali bisa sekolah dengan tenang. Bahkan, Raka mulai memperbaiki rumah kecil mereka yang dulu bocor dan nyaris roboh. Tetangga yang dulu meremehkan, kini mulai mendekat lagi. "Rezekimu lagi bagus ya, Kak?" Katanya, habis mimpi aneh langsung hoki terus. Jangan-jangan ada yang ngikutin. Kalimat terakhir itu membuat Raka tidak nyaman. Apalagi semakin hari, mimpi tentang wanita hijau itu semakin sering datang. Namun, kini mimpinya berubah lebih menyeramkan. Suatu malam, Raka bermimpi berjalan di tengah hutan berkabut yang sama. Kali ini, wanita itu berdiri lebih dekat. Wajahnya terlihat jelas. Cantik, tapi menyeramkan. Matanya seperti menyimpan kesedihan mendalam. "Aku sudah membuka jalan untukmu," bisik wanita itu. "Tapi jangan pernah melupakan apa yang sudah diberikan." Saat Raka mencoba bertanya, wanita itu perlahan mengangkat tangannya menunjuk ke belakang. Dan di sana, terlihat banyak sosok berdiri dalam gelap. Mereka seperti manusia, tapi wajahnya pucat dan matanya kosong. Raka langsung terbangun dengan tubuh gemetar. Namun yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir adalah ia mendengar suara ketukan dari luar rumah. Tok, tok, tok. Pelan, teratur. Raka memberanikan diri membuka jendela sedikit. Dan di bawah cahaya bulan samar, ia melihat sosok wanita bergaun hijau berdiri di dekat pohon bambu belakang rumah. Rambutnya bergerak tertiup angin. Wajahnya pucat. Dan matanya menatap lurus ke arah jendela kamar Raka. Tubuh Raka langsung lemas. Ia buru-buru menutup jendela sambil membaca doa dengan suara gemetar. Saat memberanikan diri melihat lagi beberapa detik kemudian, sosok itu sudah hilang. Besokan paginya, kabar mengejutkan datang dari desa. Pak Wiryo, tetangga tua yang rumahnya dekat hutan bambu, ditemukan pingsan di kebunnya. Saat sadar, lelaki tua itu terus mengigau ketakutan. Wanita hijau, dia lewat di depan rumah. Matanya merah. Kabar itu langsung menyebar ke seluruh desa. Warga mulai resah. Beberapa orang percaya ada penunggu gaib yang sedang muncul karena malam Jumat Kliwon semakin dekat. Sementara itu, Raka mulai merasa semua kejadian ini ada hubungannya dengan dirinya. Apalagi setiap kali wanita itu muncul dalam mimpi, selalu ada kejadian aneh atau musibah di desa. Dan ketakutan Raka semakin besar ketika suatu malam anaknya tiba-tiba berkata sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. "Pak, ada ibu baju hijau di depan rumah."
Raka langsung menoleh cepat. Anaknya berdiri di dekat pintu sambil menunjuk keluar dengan wajah polos. Tubuh Raka terasa dingin. Perlahan ia membuka pintu rumah. Angin malam langsung menerpa wajahnya. Jalan desa terlihat kosong. Namun, di tanah basah depan rumah, kembali muncul jejak kaki wanita yang sama seperti malam pertama. Setelah jejak kaki wanita misterius itu kembali muncul di depan rumahnya, Raka semakin yakin bahwa semua yang terjadi bukan sekedar mimpi biasa. Ia mulai merasa ada sesuatu yang mengikuti dirinya. Sesuatu yang tak terlihat, namun selalu hadir di dekatnya. Malam-malam Raka kini dipenuhi ketakutan. Setiap kali angin bertiup dari arah hutan bambu, bulu kuduknya langsung berdiri. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di atap rumah. Kadang suara perempuan menangis samar dari luar jendela. Namun anehnya, di tengah semua teror itu, rezekinya justru semakin deras. Pria-pria pengusaha dari kota semakin percaya pada kemampuan Raka. Bengkel tuanya yang dulu hampir roboh, kini mulai ramai kembali. Bahkan beberapa pelanggan rela datang dari kecamatan lain, hanya untuk memperbaiki kendaraan di tempatnya. Mas Raka tangannya dingin, kata salah satu pelanggan. Mobil rusak parah saja bisa langsung hidup. Kabar itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, hidup Raka berubah drastis. Ia mampu membeli peralatan bengkel baru, memperbaiki rumah, bahkan menabung untuk masa depan anaknya. Warga desa mulai memandangnya dengan cara berbeda. Orang-orang yang dulu menghina, kini malah mendekat dan bersikap baik. Namun, di balik semua keberuntungan itu, Raka merasa ada harga yang harus dibayar. Suatu malam, Raka pulang lebih larut dari biasanya. Hujan baru saja reda. Jalan desa masih basah dan sepi. Saat melewati hutan bambu dekat rumah, tiba-tiba motornya mati mendadak. Kenapa lagi? Gumamnya kesal. Raka mencoba menyalakan mesin berkali-kali, tapi tidak berhasil. Dan saat itulah, ia mendengar suara perempuan tertawa pelan. Tubuh Raka langsung membeku. Suara itu terdengar sangat dekat. Perlahan ia menoleh ke arah hutan bambu. Jantungnya langsung seperti berhenti berdetak. Di antara kabut tipis malam, wanita bergaun hijau itu berdiri diam menatapnya. Gaunnya basah terkena hujan. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah pucatnya. Namun yang paling menyeramkan adalah matanya. Tatapan itu terasa dingin, tapi seperti menyimpan kemarahan. Raka mundur perlahan sambil gemetar. "Apa maumu?" bisiknya takut. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya perlahan, lalu menunjuk ke arah tanah dekat pohon bambu. Raka mengikuti arah tunjukannya. Dan di sana, terlihat sebuah kotak kayu tua setengah terkubur tanah. Tubuh Raka langsung dingin. Saat ia menoleh kembali, wanita itu sudah hilang, meninggalkan aroma bunga melati yang sangat kuat di udara malam. Dengan tangan gemetar, Raka mendekati kotak kayu tersebut. Kotaknya kecil, penuh lumpur, dan terlihat sangat tua. Ada ukiran aneh di bagian atasnya, seperti simbol Jawa kuno. Raka ragu membukanya. Namun entah kenapa, rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takutnya. Perlahan, ia membuka penutup kotak itu. Dan napasnya langsung tercekat. Di dalamnya terdapat beberapa keping emas kecil dan uang lama yang tersusun rapi.
Mustahil. Raka langsung melihat ke sekeliling dengan panik. Hutan kembali sunyi. Tidak ada siapa-siapa. Ia segera membawa kotak itu pulang dengan jantung berdebar keras. Sesampainya di rumah, Dina langsung terkejut melihat isi kotak tersebut. "Mas, dari mana ini?" Raka menceritakan semuanya dengan suara pelan. Wajah Dina langsung pucat. "Jangan-jangan itu bukan rezeki biasa." "Tapi kita sangat butuh uang," jawab Raka cepat. Dina terdiam. Mereka memang hidup susah terlalu lama. Godaan untuk menggunakan harta itu terasa sangat besar. Akhirnya, sebagian emas dijual diam-diam ke kota. Dan hasilnya benar-benar membuat hidup mereka berubah lebih cepat. Raka bisa memperbesar bengkelnya. Ia membeli motor baru. Bahkan mulai dikenal sebagai salah satu orang sukses di desanya. Namun, sejak menggunakan emas itu, gangguan gaib semakin menjadi-jadi. Malam-malam Raka kini terasa lebih menyeramkan. Ia sering terbangun karena mendengar suara wanita menangis di luar rumah. Kadang terdengar suara langkah kaki mengelilingi rumah saat tengah malam. Tok, tok, tok. Dan yang paling mengerikan, wanita hijau itu kini mulai muncul bukan hanya dalam mimpi. Suatu malam, saat listrik padam, Raka melihat sosoknya berdiri di belakang Dina lewat pantulan kaca jendela. Tubuhnya tinggi, gaunnya panjang menjuntai, matanya hitam pekat. Raka langsung menoleh panik. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Keringat dingin mengalir di seluruh tubuhnya. "Mas, kenapa?" tanya Dina bingung. Raka hanya menggeleng pelan sambil menahan takut. Ia mulai sadar. Keberuntungan yang datang padanya seolah memiliki ikatan dengan sosok gaib tersebut. Dan yang membuatnya semakin ketakutan adalah ucapan seorang sesepuh desa bernama Mbah Kromo. Suatu sore, lelaki tua itu tiba-tiba datang ke bengkel Raka, lalu berkata pelan, "Kamu sudah didatangi penunggu Jalan Pahing." Raka langsung membeku. "Apa maksud Mbah?" Mbah Kromo menatapnya lama sebelum menjawab. "Tidak semua orang yang didatangi sosok itu akan selamat. Kalau hatimu berubah karena harta, dia akan mengambil sesuatu yang paling kamu sayangi." Kalimat itu membuat dada Raka terasa sesak. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Mbah Kromo berjalan pergi sambil meninggalkan satu pesan yang membuat bulu kuduk Raka berdiri. "Kalau wanita hijau itu mulai masuk ke rumahmu, berarti waktumu sudah dekat." Sejak peringatan Mbah Kromo, hidup Raka tidak pernah benar-benar tenang lagi. Meski bengkelnya semakin ramai dan uang terus datang tanpa henti, rasa takut dalam dirinya justru semakin besar. Ucapan lelaki tua itu terus terngiang di kepalanya. Kalau wanita hijau itu mulai masuk ke rumahmu, berarti waktumu sudah dekat. Awalnya Raka mencoba menganggap semua itu hanya cara Mbah Kromo menakut-nakutinya. Namun semakin hari, kejadian aneh di rumahnya semakin sulit dijelaskan dengan akal sehat. Malam-malam mereka kini terasa berbeda. Udara di dalam rumah sering mendadak dingin meski semua jendela tertutup. Lampu kadang berkedip sendiri. Dan hampir setiap pukul 12 malam, aroma bunga melati yang sangat kuat tiba-tiba memenuhi ruangan. Dina mulai ketakutan. "Mas, aku gak kuat kalau begini terus," katanya suatu malam sambil memeluk anak mereka. Raka hanya diam. Karena sebenarnya, ia sendiri jauh lebih takut. Gangguan pertama terjadi pada malam Selasa Kliwon.
Saat itu hujan turun deras sejak sore. Angin kencang membuat pohon bambu di belakang rumah bergerak liar seperti ada sesuatu yang bersembunyi di dalam gelap. Raka baru saja selesai menghitung uang hasil bengkel ketika anaknya tiba-tiba menangis histeris dari kamar. "Pak!" Raka langsung berlari masuk. Anaknya duduk gemetar di atas tempat tidur sambil menunjuk ke arah lemari kayu tua di sudut kamar. "Ada ibu! Ada ibu hijau!" Tubuh Raka langsung dingin. Ia menoleh perlahan ke arah lemari. Awalnya tidak ada apa-apa. Namun saat petir menyambar dari luar jendela, Raka melihat sosok wanita bergaun hijau berdiri di samping lemari. Wajahnya pucat, rambut panjangnya menutupi sebagian muka, dan bibirnya perlahan tersenyum. Raka langsung memeluk anaknya sambil membaca doa dengan suara gemetar. Saat ia berkedip beberapa detik kemudian, sosok itu menghilang. Namun aroma melati mendadak memenuhi seluruh kamar. Malam itu mereka tidak ada yang bisa tidur. Keesokan harinya, Dina memaksa Raka menemui Mbah Kromo. Rumah sesepuh tua itu berada di ujung desa, dekat area pemakaman tua. Tempatnya sunyi dan dipenuhi pohon besar yang membuat suasana terasa menyeramkan, bahkan di siang hari. Saat melihat Raka datang, Mbah Kromo langsung menghela napas panjang. "Kamu masih menyimpan harta itu ya?" Raka terdiam. Kotak kayu berisi emas memang masih ia simpan diam-diam di gudang belakang rumah. Meski sebagian sudah dijual, masih ada beberapa keping emas tersisa. "Buang semuanya," kata Mbah Kromo tegas. "Kalau tidak, yang datang nanti bukan sekedar gangguan." Raka mulai panik. Memangnya dia siapa sebenarnya, Mbah? Mbah Kromo menatap Raka lama sebelum menjawab pelan. "Ada makhluk yang suka mendekati orang-orang tertentu. Terutama mereka yang sedang putus asa dan lahir di malam kuat seperti Pahing. Dia memberi jalan rezeki, tapi perlahan mengambil batin manusia." Dada Raka langsung sesak. Jadi semua keberuntungan ini tidak gratis. Jawaban singkat itu membuat tubuh Raka terasa lemas. Namun meski sudah diperingatkan, Raka belum sanggup membuang emas tersebut. Hidup nyaman yang baru ia rasakan membuatnya takut kembali miskin. Dan sejak saat itulah, teror mulai berubah menjadi bencana. Suatu malam, saat Raka sedang bekerja lembur di bengkel, Dina menelepon dengan suara menangis histeris. "Mas, cepat pulang." "Kenapa? Ada wanita masuk rumah." Jantung Raka langsung seperti berhenti. Ia segera pulang secepat mungkin. Sesampainya di rumah, Dina dan anak mereka terlihat ketakutan di luar rumah sambil menangis. "Ada apa?" Dina menunjuk ke arah dalam rumah dengan tangan gemetar. Tadi aku lihat wanita baju hijau duduk di kamar." Tubuh Raka langsung dingin. Dengan langkah pelan, ia masuk ke rumah. Suasana sangat sunyi. Lampu ruang tamu berkedip pelan. Dan aroma melati terasa jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Saat melewati kamar tidur, Raka membeku. Di depan cermin tua kamar mereka, terlihat pantulan sosok wanita hijau berdiri tepat di belakangnya. Padahal saat ia menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Napas Raka mulai memburu. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Lalu tiba-tiba, terdengar suara perempuan berbisik sangat dekat di telinganya. "Aku sudah memberimu segalanya. Sekarang giliranmu." Brak! Cermin kamar pecah sendiri seketika. Raka langsung mundur ketakutan. Dan di antara pecahan kaca, ia melihat bayangan wanita hijau itu tersenyum menyeramkan. Malam itu juga Raka mengambil keputusan. Ia membuka gudang belakang rumah, lalu mengambil kotak kayu tua berisi sisa emas tersebut. Tangannya gemetar hebat.
Ia mulai sadar bahwa semua ini memang bukan rejeki biasa. Namun, saat hendak keluar rumah, anaknya tiba-tiba pingsan tanpa sebab. Tubuh bocah itu panas tinggi dan terus mengigau. "Ibu hijau, jangan bawa aku." Dina menangis histeris memeluk anak mereka. Sedangkan Raka berdiri membeku dengan kotak kayu di tangannya. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Dan malam itu, di luar rumah, sosok wanita bergaun hijau kembali terlihat berdiri di bawah hujan. Diam, menatap lurus ke arah jendela kamar anaknya. Malam itu menjadi malam paling mengerikan dalam hidup Raka. Hujan turun sangat deras, disertai petir yang menyambar langit berkali-kali. Angin malam berputar liar di sekitar rumah, seolah membawa sesuatu yang tidak terlihat. Di dalam kamar, anak Raka masih terbaring lemah dengan tubuh panas tinggi. Matanya terpejam, namun bibirnya terus mengigau ketakutan. "Ibu hijau, jangan bawa aku." Dina menangis sambil memeluk anak mereka erat-erat. Sedangkan Raka berdiri gemetar di dekat pintu, sambil memegang kotak kayu berisi sisa emas yang selama ini mengubah hidup mereka. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar sadar bahwa semua kekayaan yang datang begitu cepat ternyata membawa malapetaka. Dan kini, yang menjadi taruhan bukan lagi dirinya, melainkan keluarganya sendiri. Di luar rumah, sosok wanita bergaun hijau masih berdiri di tengah hujan. Gaunnya basah tertiup angin. Rambut hitam panjangnya menutupi sebagian wajah pucatnya. Namun kali ini matanya terlihat jauh lebih menyeramkan. Tatapan dingin itu terasa seperti penuh amarah. Petir menyambar langit. Sesaat cahaya putih menerangi seluruh halaman rumah. Dan dalam kilatan singkat itu, Raka melihat sesuatu yang membuat tubuhnya lemas. Kaki wanita itu tidak menyentuh tanah. Ia melayang beberapa sentimeter di atas genangan air. Dina langsung menutup mulut menahan jeritan. "Mas, itu bukan manusia." Raka menggenggam kotak kayu erat-erat. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba suara Mbah Kromo teringat kembali di kepalanya. "Kalau ingin semuanya berhenti, kembalikan apa yang bukan milikmu." Tanpa berpikir panjang, Raka mengambil payung lalu keluar rumah membawa kotak kayu tersebut. "Mas, jangan pergi!" teriak Dina menangis. Namun Raka tidak berhenti. Ia tahu semua ini harus diakhiri malam itu juga. Hujan membasahi seluruh tubuhnya saat ia berjalan menuju hutan bambu di ujung desa. Jalanan gelap dan licin, hanya diterangi kilatan petir sesekali. Anehnya, sosok wanita hijau itu selalu terlihat beberapa langkah di depannya. Diam, seolah menuntunnya menuju suatu tempat. Semakin jauh Raka berjalan, suasana semakin dingin. Kabut tebal mulai turun menutupi jalan setapak. Dan tak lama kemudian, ia sampai di tempat yang sangat familiar. Hutan dalam mimpinya. Jantung Raka langsung berdetak keras. Pohon besar itu benar-benar ada. Jalan gelap yang dulu ditunjuk wanita hijau juga ada di hadapannya sekarang. Tubuh Raka mulai lemas. Semua mimpi selama ini ternyata bukan sekedar bunga tidur. Wanita hijau itu berdiri di bawah pohon besar sambil menatapnya tanpa berkedip. "Kenapa memilih aku?" tanya Raka dengan suara bergetar. Untuk pertama kalinya, wanita itu menjawab, "Karena hatimu penuh keputusasaan." Suaranya lembut, namun dingin seperti angin malam. Raka menelan ludah. "Aku tidak pernah meminta semua ini." Wanita itu perlahan tersenyum tipis. "Tapi kau menerima semuanya." Kalimat itu menusuk hati Raka seperti pisau. Ia terdiam. Karena memang benar. Awalnya ia takut.
Namun ketika rezeki mulai datang, ia menikmati semuanya tanpa pernah bertanya dari mana asal keberuntungan tersebut. Wanita itu melangkah mendekat perlahan. Aku hanya membuka jalan. Tapi manusia selalu lupa kapan harus berhenti. Kabut di sekitar mereka mulai bergerak aneh. Dan samar-samar, Raka melihat banyak bayangan berdiri di antara pepohonan. Mereka pucat, diam, menatap ke arahnya dengan mata kosong. Tubuh Raka langsung dingin. Siapa mereka? Bisiknya takut. Mereka yang terlalu mencintai pemberianku. Jawaban itu membuat napas Raka tercekat. Ia akhirnya sadar. Semua sosok itu mungkin orang-orang yang pernah mengalami hal sama dengannya. Orang-orang yang tidak mampu melepaskan kekayaan dan akhirnya terjebak dalam teror gaib selamanya. Air mata mulai jatuh dari mata Raka. Aku cuma ingin keluargaku bahagia. Wanita hijau itu memandangnya lama, lalu perlahan berkata, "Kalau begitu, lepaskan semuanya." Dengan tangan gemetar, Raka membuka kotak kayu tua tersebut. Keping-keping emas di dalamnya memancarkan cahaya kuning samar di tengah gelap malam. Harta itulah yang mengubah hidupnya, namun juga membawa teror mengerikan ke keluarganya. Raka menarik napas panjang. Lalu, tanpa ragu, ia melempar seluruh isi kotak ke tanah berlumpur dekat pohon besar. Seketika, angin bertiup sangat kencang. Kabut berputar liar. Suara perempuan menangis terdengar dari segala arah. Dan sosok wanita hijau itu mulai perlahan memudar. Sebelum menghilang, wanita itu menatap Raka untuk terakhir kali. Jangan pernah mencari jalan cepat untuk melawan takdir. Lalu tubuhnya lenyap bersama kabut malam. Hutan mendadak sunyi. Tidak ada lagi suara tangis. Tidak ada lagi aroma melati. Hanya suara hujan yang perlahan reda. Raka jatuh berlutut dengan tubuh lemas. Air matanya bercampur air hujan. Namun untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa ringan. Keesokan paginya, keadaan anak Raka tiba-tiba membaik. Demamnya turun tanpa obat apapun. Dan sejak malam itu, tidak pernah lagi muncul jejak kaki wanita di depan rumah mereka. Mimpi-mimpi mengerikan juga berhenti total. Meski hidup Raka kembali sederhana, ia merasa jauh lebih tenang daripada saat memiliki banyak uang. Ia mulai membangun hidupnya perlahan dengan kerja keras yang benar-benar berasal dari usahanya sendiri. Bengkel kecilnya tetap berjalan, meski tidak semewah dulu. Namun kini ia lebih bersyukur, karena ia sadar tidak semua rezeki yang datang cepat membawa kebaikan. Dan sampai sekarang, warga desa masih percaya bahwa pada malam-malam tertentu, terutama Jumat Kliwon, sosok wanita bergaun hijau kadang terlihat berdiri di dekat hutan bambu, menunggu seseorang yang sedang putus asa dan siap menerima jalan pintas menuju kekayaan. Begitulah kisah nyata Raka, pria weton pahing yang hidupnya berubah setelah mimpi didatangi sosok gaib wanita bergaun hijau. Dari hidup penuh kesulitan hingga mendadak mendapat keberuntungan besar. Namun, semua itu ternyata membawa teror yang hampir menghancurkan keluarganya sendiri. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua jalan menuju kekayaan membawa ketenangan. Kadang sesuatu yang terlihat seperti keberuntungan justru menjadi ujian besar bagi hati manusia. Karena pada akhirnya, rezeki terbaik bukanlah yang datang paling cepat, melainkan yang datang dengan cara baik dan membuat hidup tetap tenang. Dan siapa tahu, mungkin di luar sana masih ada orang-orang yang pernah mengalami kejadian serupa. Kalau kamu lahir weton pahing, pernahkah mengalami mimpi aneh, firasat misterius, atau kejadian gaib yang sulit dijelaskan? Coba tulis pengalamanmu di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, komentar pengalaman mistismu, share ke teman atau keluarga,
Subscribe agar tidak ketinggalan kisah horor, misteri Jawa, dan cerita nyata lainnya yang lebih menyeramkan. Sampai jumpa di kisah mistis berikutnya. Dan ingat, jangan pernah meremehkan mimpi yang datang di malam Jumat Kliwon.